Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Baik. Sebelum kita belajar bahasa Indonesia, coba ketua kelas pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen dulu ya. Jessica. Baik, ada ya. Sahira. Hilal. Baik, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Nah, pada siang hari ini supaya belajarnya tidak mengantuk, kita mau ice breaking dulu ya. Coba Ibu minta berdua-berdua. Tangannya begini ya. Tangannya begini. Nah, kemudian tentukan siapa yang ganjil, siapa yang genap. Coba tentukan. Ayo. Sudah ditentukan? Sudah, baik. Nah, permainannya gini. Kalau misalnya Ibu bilang ganjil, maka yang ganjil menangkap yang genap ya. Kemudian kalau Ibu bilang genap, maka yang genap menangkap yang ganjil. Nah, mulai. Ganjil. Ada yang kena? Genap. Siapa yang kena? Siapa yang kena? Sahira. Sahira maju ke depan, Sahira. Lagi ya. Konsentrasi. Genap. Belajar menyajikan teks ceramah secara lisan. Minggu lalu kan kalian sudah membuat struktur teks ceramahnya ya, kerangka teks ceramahnya. Nah, sekarang hari ini kalian menyajikan atau mempresentasikan hasil teks ceramah yang kalian buat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah pembelajaran hari ini kalian mampu mengidentifikasi langkah-langkah menyajikan atau mempresentasikan teks ceramah. Kemudian yang kedua adalah kalian mampu menyajikan teks ceramah secara kreatif. Apakah seseorang yang pandai berbicara nih, pandai tidak ceramahnya kira-kira? Pandai. Alasannya kenapa, Hilal? Karena kalau kita udah tahu gimana mau ngomong, kita tahu gitu kalau maknanya pasti gampang apa yang mau ngomong. Jadi kalau orang yang pandai bicara itu pasti pandai berceramah karena sudah tahu apa yang dibicarakan atau diomongin di depan audiens. Oke, baik. Yang lain ada yang berpendapat beda dengan Hilal? Kira-kira kalau orang yang pintar ngomong nih, pintar nggak ceramahnya di depan umum? Iya, Bu. Kamu iya. Kenapa? Apa ya? Karena gimana ya? Karena omongannya lancar mungkin, Bu. Omongannya lancar. Omongannya lancar. Oke, bicaranya lancar, baik. Menurut kalian, apa sih yang harus dilakukan dalam menyajikan ceramah? Coba, apa yang harus dilakukan dalam menyajikan teks ceramah di depan? Siapa yang tahu? Ya, Hilal. Apa Hilal? Yang harus kita lakukan untuk menyajikan teks ceramah di depan atau di diskusi adalah pertama. Ya, yang pertama. Kita harus tahu apa yang kita omongin, memahami materi dan memahami audiens. Betul sekali. Jadi kita harus memahami topik, kemudian materi, juga memahami audiens. Siapa yang kita ajak bicara ya. Betul sekali jawaban Hilal. Nah, sekarang kita lihat. Nah, hal-hal yang diperhatikan sebelum menyampaikan ceramah. Tadi yang sudah disampaikan Hilal, yang pertama adalah harus menguasai materi terlebih dahulu. Kenapa kita harus menguasai materi? Apa? Supaya kita tahu apa yang kita bahas. Betul, supaya kita tahu apa yang harus kita bahas. Supaya ketika di depan itu
berbicaranya lancar ya. Apa nih masalah yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus bersikap santai, tidak boleh kaku atau gugup ya. Kemudian yang ketiga adalah mengenali tempat. Jadi sebelum kita ceramah itu di depan umum, kita harus kalau bisa datang lebih awal supaya kita bisa mengenali tempat di mana nih kita akan berceramah. Misalnya kita akan berceramah di masjid ya kan, atau di lembaga pendidikan supaya bahasa kita disesuaikan dengan audiensnya ya. Nah, kemudian yang keempat adalah mengenali audiens. Nah, kita harus tahu audiens kita itu siapa, yang kita berceramah kepada siapa, ya itu harus kita kenali. Nah, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menyampaikan ceramah. Nah, sekarang ada 4 metode penyampaian ceramah. Nah, yang pertama adalah metode impromptu, kemudian yang kedua metode membaca atau manuskrip, kemudian metode menghafal, dan metode ekstemporan. Nah, sekarang agar kalian memahami, Ibu akan membuka video YouTube ya. Anggota Dewan di gedung MPR DPR atau pidato kenegaraan lainnya di televisi. Pidato ya. Iya, saat itu Presiden membacakan teks yang telah disiapkan. 2. Melihat Bapak dan Ibu guru menyampaikan amanat pada waktu upacara bendera. Saat itu, kadang-kadang beliau membuka kertas kecil dari sakunya. 3. Melihat seseorang yang menyampaikan sambutan di acara-acara tertentu. 4. Atau kamu pernah mengikuti lomba berpidato yang naskahnya sudah disiapkan dan harus kamu sampaikan tanpa melihat lagi teks tersebut atau dihafal. Ya. Jadi sudah paham ya, ada 4 metode dalam menyampaikan ceramah. Tadi yang pertama apa? Metode manuskrip, kemudian apa lagi? Ekstemporan, kemudian impromptu, ya memori time atau menghafal. Nah, itu adalah 4 metode. Nah, waktu minggu lalu sudah Ibu berikan tugas membuat kerangka teks ceramah ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian berkelompok berdua-berdua. Coba berdua-berdua. Nah, kalian diskusikan membuat teks ceramah secara utuh berdasarkan kerangka yang kemarin dibuat. Mbak, ya silakan berdiskusi bersama temannya. Itu ya, itu dikembangin yang kemarin. Itu kan kemarin kerangkanya. Itu kerangka, nah kemudian dikembangkan bagaimana cara membuat teks ceramahnya yang utuhnya ya. Sudah? Ibu minta nanti kalian satu persatu maju ke depan ya. Nah, yang duduk di sini, yang tidak maju ke depan, nanti kalian adalah sebagai peserta atau audiens ya. Nah, yang di depan adalah si penceramah. Nah, kemudian tugas peserta atau audiens adalah nanti menilai teman yang ada di depan. Nah, bagaimana penampilannya ya? Nanti dinilai berdasarkan kriteria yang sudah Ibu berikan tadi. Baik, yang pertama terlebih dahulu Halila. Ayo maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia yang kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan untuk belajar bersama. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah singkat tentang tips menghemat listrik untuk anak SMK. Mengapa topik ini penting? Karena listrik adalah sumber energi utama dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di sekolah, maupun di bengkel praktik. Tanpa listrik, kegiatan kita bisa mengurangi pemborosan energi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Halila. Nah, setelah Ibu minta
Dwi, coba Dwi berikan penilaian untuk teman kamu Adila. Sikap dan penampilannya 3. Cukup percaya diri, kotak mata kadang ada. Daya tarik dan pengaruh 3, Bu. Cukup menarik audiens mendengarkan. Baik, terima kasih penilaiannya. Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat berjudul Tips Menghemat Listrik untuk Anak SMK. Sebagai siswa SMK, kita tentu akrab dengan berbagai peralatan listrik, tapi sudahkah kita menggunakannya secara hemat dan bijak? Teman-teman, listrik sangat penting bagi kehidupan kita. Namun, jika digunakan berlebihan, selain boros biaya juga bisa merusak lingkungan. Berikut beberapa cara sederhana untuk menghemat listrik. Yang pertama, matikan alat listrik jika tidak digunakan, seperti kipas, lampu, atau komputer. Yang kedua, gunakan peralatan hemat energi, misalnya lampu LED. Yang ketiga, manfaatkan cahaya alami di siang hari agar tidak perlu menyalakan lampu. Yang keempat dan terakhir, gunakan alat listrik seperlunya saat praktik di bengkel atau laboratorium. Teman-teman, mari kita biasa kita. Namun, jika digunakan berlebihan, selain boros biaya juga bisa merusak lingkungan. Berikut beberapa cara sederhana untuk menghemat listrik. Percaya diri, tapi kontak matanya kurang ini banget ya, apa namanya, kurang iya audiens. Yang daya tarik dan pengaruhnya itu sangat baik, menarik dan membuat audiens dan termotivasi dengan adanya tadi apa tuh namanya, listrik, mengajak untuk menghemat listrik. Ajakan ya. Ya. Ajakan untuk pada audiens untuk menghemat listrik. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang cara menyajikan teks ceramah di depan audiens. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham bagaimana cara mempresentasikan teks ceramah di depan ya. Mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran ini di masyarakat kalian misalnya ada yang ikut organisasi, kemudian diberi kesempatan untuk memberikan ceramah atau pidato. Nah, kalian sudah ada pengalaman nih di sekolah ya, bagaimana cara membuat teks ceramah. Nah, sebelum membuat teks ceramah yang utuh, harus membuat kerangkanya terlebih dahulu ya, baru nanti kita kembangkan. Nah, baik, kita sekarang refleksi. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Betul, menyajikan teks ceramah secara lisan. Tadi kalian sudah maju ke depan, yaitu artinya menyajikan atau mempresentasikan teks ceramah. Nah, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika ceramah di depan? Yang pertama adalah menguasai materi, kemudian bersikap santai ya, jangan gugup, jangan kaku. Kemudian apa lagi? Mengenali tempat. Kemudian yang terakhir, mengenali audiens. Kemudian yang terakhir materinya tentang metode ceramah. Apa aja tadi? Metode impromptu. Kemudian apa lagi? Manuskrip. Apa? Memory time itu apa? Menghafal. Satu lagi? Extemporan. Itu apa? Metode serta-merta. Jadi kalau misalkan kita ditunjuk tiba-tiba, nggak ada persiapan ya, itu namanya metode extemporan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab ketiga, yaitu tentang teks resensi ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya. Coba ketua kelas siapkan atau pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Bentar. Kalau kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dan berdoa terkait
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.